Halo good people dimanapun kalian berada. Selamat datang di Today's Podcast, terkini, terpercaya, dan selalu ada. Today's Podcast kini di episode Bicara Kampus, bincang berita tentang kampus bersama narasumber kita Rizka Muteja. Halo, Halo. halo semuanya. Gimana Rizka kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya di tengah gempuran tugas yang meradang ya. Tapi boleh panggil Tessa aja, Sa. Oke. Ya. Tessa ya Tessa. panggilannya. Oke, sekarang kita bakalan ngebahas banyak banget nih ya tentang BEM SPIPB dan juga hal-hal yang lainnya yang mungkin kita kepo banget nih ya, pengen tahu. Langsung aja mungkin ya, yang pertama ini kita pengen tahu nih, Ormawa BEM SPIPB itu apa sih? Oke. Kayak mungkin BEM-SV udah gak asing lagi ya di lingkup kampus sekolah vokasi gitu. Dan BEM-SV ya kepanjangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB ini adalah keormawaan tertinggi ya, eksekutif tertinggi di Sekolah Vokasi IPB begitu. Dan ya fungsinya apa sih ya, untuk menjaring aspirasi dari mahasiswa dan juga untuk mengembangkan potensi mahasiswa lewat program kerja yang kami adakan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang program kerja tadi ya, dari di BEM SPIPB ini nih, proker terbaru BEM dalam waktu dekat ini apa? For your information ya gitu, jadi BEM ini sebenarnya kita udah mau masa akhir jabatan ya. Kalau secara formal mungkin terhitung tinggal beberapa hari lagi karena kita udah sidang umum. Jadi di sana nanti kita udah selesai masa akhir jabatan tuh sekitar tanggal 13 rencananya gitu, 13 November ini gitu ya. Jadi terhitung beberapa hari lagi sebenarnya gitu. Jadi untuk proker kita alhamdulillah udah menyelesaikan semua program kerja. Paling yang lagi berjalan sih itu persiapan untuk demisioner gitu ya, yang lagi diurus sama anak-anak magang di BEM SV. Terus kita paling ya terkait pergerakan, terkait seperti Departemen Adkesma, Kastrat gitu ya, terkait yang pelayanan mahasiswa dan juga pergerakan itu kita akan terus berjalan ya sampai nanti pindah masa jabatan juga akan terus berjalan karena kan kaitannya dengan mahasiswa gitu, melayani mahasiswa dan juga terkait pergerakan ya itu. Paling itu aja sih yang terus akan berjalan gitu. Terus kita juga lagi on the way untuk closing Bina Desa. Jadi program kerja pengabdian dari Sospemas gitu. Itu kita tinggal menghitung hari lagi udah closing. Terus ada juga P2MD terkait pengabdian juga di Sukabumi yang terpilih ya oleh Ditmawa gitu. Banyak banget ya proker kerjanya ini dari BEM SPIPB ini ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, dari program kerja ini pasti dong ada jabatan-jabatannya. Sebelumnya jabatannya itu Korwil ya, Koordinator Wilayah di Sukabumi. Ya, betul. Sekarang beralih ke Wakil Ketua BEM. Wow, keren ya. Gini nih, alasan dan penyebab adanya peralihan jabatan itu karena apa sih? Oke, jadi kalau kita bicara, ini mungkin pertanyaan juga ya untuk KAM Vokasi gitu. Awalnya ini karena memang berdasarkan Pervok 010, jadi peraturan vokasi ya 010 di pasal 14 atau pasal 13 ya, mungkin saya lupa pasalnya. Jadi di sana disebutkan bahwa BEM-SV dilarang untuk berpihak ya kepada kontestasi pemilihan raya, baik sebagai capresma atau wapresma atau calon ketua BEM atau calon wakil ketua BEM. Nah, maka dari itu berangkat dari situ berdasarkan Pervok 004 tentang BEM Sekolah Vokasi IPB ya tahun 2019, makanya di sana disebutkan jika ketua BEM ya diberhentikan gitu kan, karena kan berangkat dari Pervok 010 tadi, maka dari itu ketua BEM kita diberhentikan gitu atas dasar SK surat keputusan gitu ya, karena si Sofyan ini ketua BEM sebelumnya kan naik ya, menjadi calon wakil presiden mahasiswa, mohon maaf ya. Jadi berangkat dari situ akhirnya berdasarkan Pervok 004 ya, akhirnya pemerintahan BEM ini pindah tangan ke wakil ketua BEM gitu yang ada. Dan ketika wakil ketua BEM ini dilantik,
menjadi ketua BEM ya. Jadi ketua BEM ini harus memilih wakil ketua BEM selanjutnya siapa nih, terhitung sejak dia dilantik. Dan dari situlah akhirnya saya dilantik ya pada sekitar 2 Oktober ya kalau nggak salah. 2 Oktober itu saya dilantik menjadi wakil ketua BEM untuk menggantikan posisi Septo yang udah naik menjadi jadi ketua BEM saat ini gitu. Oh, berarti untuk peralihan jabatan ini dari koordinator wilayah jadi wakil ketua BEM ini baru sebulanan ini ya, dan dilantik Iya, tanggal betul. 2 Oktober bulan lalu. Iya betul, udah ya sebulan sih ya, melanjutkan perjuangan dari Sofyan dan Septo Iya. sebelumnya Iya. gitu. Nah, kalau untuk keadaan kabar internal di BEM kepemimpinan yang baru ini, apa sih keadaannya kira-kira sekarang? Keadaannya ya itu sih lagi bisa dibilang kita lagi di masa tenang gitu ya, karena kan ini udah mau selesai masa jabatan ya, proker udah habis gitu. Paling yang hanya diselesaikan ya terkait laporan pertanggungjawaban dan sebagainya gitu. Dan untuk kabar internalnya sendiri dari internal BEM itu selain lagi tenang-tenangnya gitu ya, paling ini sih terkait kaderisasi ya untuk anak-anak magang yang lagi ngurusin demis, terus juga kaderisasi untuk kedepannya BEM akan seperti apa. Kita juga nggak bisa lepas dari itu karena sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bisa melahirkan pemimpin yang baru gitu. Jadi kita mempersiapkan juga gitu. Terus apalagi ya internalannya ya itu sih karena lagi pada kayak kita sekarang ya KMN gitu, masih 57, masih ada yang BEM juga. Mungkin karena kesibukan ya, pasti yang namanya terbengkalai di salah satu perannya, baik sebagai BEM ataupun mahasiswa gitu ya di tugas-tugasnya, pasti ada aja lah yang kayak gitu ya, yang sibuk ya. Ada juga yang beberapa kali mungkin ada yang hilang-hilangan, tapi nggak lupa juga sama tanggung jawabnya gitu. Oke. Mungkin dari keadaan internal BEM itu salah satunya yang tadi yang merujuk ke yang anak-anak magang itu, dan juga dari yang Tessa juga misalkan kayak jadi wakil ketua dan sekarang lagi masa tenang-tenangnya karena bentar lagi program kerjanya berakhir juga ya. Sebenarnya kalau dibilang tenang, tenang tuh dalam arti prokernya kan udah habis ya gitu. Cuman kalau untuk tugas ya, apalagi sebagai WKBM yang sekarang gitu ya, dan juga BPHBM ya, kita tetap kita semua tetap bersinergi gitu ya, berkolaborasi sebagaimana mestinya gitu. Masih banyak yang harus diselesaikan gitu. Cuman kalau dibilang masa tenang mungkin bagi para staffnya gitu kali ya. Karena kan tinggal jalanin yang udah ada aja gitu. Udah mau akhir, udah terhitung 3 hari lagi mungkin ya kita udah secara formal udah berakhir lah masa jabatannya gitu. Singkat ya waktunya. Nah, kalau misalkan sekarang untuk WKBM sendiri nih ya, jabatan yang sekarang ya, apa saja sih kesulitan di BEM SPI IPB ini, apalagi sekarang kan diangkat sebagai WKBM di tengah-tengah periode mau berakhir ini? Ya, kesulitan mungkin bukan kesulitan kali ya, tapi tantangan gitu. Saya rasa kita tuh udah terbiasa sih dengan tantangan ya, angkatan 2020 apalagi kan. Udah terbiasa banget ya. Kalau bisa dibilang kabinet Akarasa yang sekarang BEM itu banyak banget menerima dan mengalami sesuatu yang pertama kali gitu. Pertama kali kita transisi dari online ke offline di mana di kabinet Akarasa. Terus pertama kali penggabungan antara BEM Sekolah Vokasi IPB Sukabumi sama yang di kampus pusat ini ya, pertama kali ada di kabinet Akarasa gitu. Dan pertama kali adanya jabatan koordinator wilayah yang sebelumnya saya ya adanya di kabinet ini gitu. Terus pertama kali mungkin ya WKBM perempuan pertama ya mungkin ada di kabinet tahun ini gitu. Jadi udah banyak hal-hal apa ya, budaya-budaya yang kita ciptain itu bisa dibilang terbentuk ya karena di Akarasa ini gitu ya, karena pertama kali gitu. Jadi bukan lagi kesulitan tapi yang mungkin tantangan sih untuk saya juga, apalagi kalau saya ini kan diangkat ya, diangkat oleh Septo langsung gitu. Jadi nggak melalui proses pemilihan raya gitu atau voting dari suara-suara dari KM Vokasi. Jadi mungkin ya KM Vokasi banyak yang belum mengenal saya gitu, atau ya infonya belum menyebar gitu karena kan hanya lewat media Instagram gitu ya. Pengangkatan nih Rizka Muteza sebagai wakil ketua BEM, Septo juga gitu. Jadi itu sih banyak yang masih belum tahu, dan juga kendalanya yang mungkin penyesuaian gitu. Karena
banyak banget ternyata dari Korwil kan ke Wakabem itu sesuatu yang beda ya jabatannya gitu, ranahnya juga beda. Meskipun sama-sama pimpinan gitu, cuman ternyata banyak perbedaan dan banyak hal yang belum saya ketahui, tapi ya harus belajar dengan cepat gitu karena kan perubahannya cepat banget itu sebulan gitu. Bahkan dilantiknya juga hanya dalam kurun waktu pertimbangannya tuh 14 hari gitu. Jadi banyak banget yang tadinya belum dipersiapkan, ya kita mau nggak mau ya emang harus siap gitu. Jadi gitu sih. Oke, karena tadi kan jabatannya Korwil, tapi jiwa-jiwa kepemimpinannya itu masih melekat ya. Jadi kayak mungkin penyesuaiannya masih biasa aja, tapi yang mungkin prokernya itu loh ya. Nah kalau misalkan untuk penyesuaiannya nih, sekarang udah jadi Wakabem gimana? Iya, sebagaimana layaknya pimpinan, ya berkaca sih dari pimpinan sebelumnya juga, dari Sofian Septo dulu seperti apa belajar gitu, belajar untuk lebih apa ya, untuk mengenal siapa yang kita pimpin gitu, siapa yang kita harus pedulikan tuh yang mana gitu. Jadi targetnya ya kalau BEM itu kan KM vokasi ya gitu. Jadi utamanya di sana gitu. Lebih ini sih, lebih adaptif gitu terhadap kayak hal-hal yang belum diketahui ya dipelajari gitu dalam segi berbagai proker ya. Berusaha untuk nanyain setiap progres yang ada di departemen biro, terus belajar juga ya kalau caranya ya tadi nanya ya ke sebelumnya gimana sih ini harusnya kayak gimana arah langkahnya kayak gitu, sharing kayak gitu. Dan tapi ya memang kalau dibilang rencana ke depannya terus nanti apa yang mau dilakukan gitu, sebenarnya di akhir-akhir masa jabatan ini bukan lagi waktunya buat membentuk ya, tapi tinggal menjalankan aja dari apa yang udah ada gitu. Jadi ibaratnya saya melanjutkan gitu ya, dan ya tadi dengan proses belajar gitu ya sama pimpinan-pimpinan sebelumnya gitu. Sama BPH. Oke. Jadi kalau misalkan untuk rencana kepemimpinan ini tinggal menjalankan ya, karena kan dilantiknya ini udah mau akhir-akhir periode akhir jabatan juga ya. Nah kira-kira dari Tessa sendiri harapan untuk BEM periode ini maupun selanjutnya bagaimana, terus kalian pesan untuk mahasiswa SPIPB terkait kepemimpinan baru di BEM SPIPB ini kayak gimana? Oke, karena iya bisa dibilang saya ini melanjutkan estafet kepemimpinan dari sebelumnya gitu. Harapannya dari apa yang saya sudah rasakan gitu ya selama setahun berproses di BEM, sama kalian semua, teman-teman BEM yang lagi nonton atau KM vokasi gitu. Harapannya untuk BEM kedepannya semoga bisa lebih bisa meningkatkan kolaborasi lagi kepada setiap elemen ormawa yang ada di sekolah vokasi, terus bisa menjaring aspirasi lebih dalam lagi, kemudian selalu prioritasin KM vokasi di samping kepentingan apapun itu gitu. Jadi ya utamanya untuk aspirasi untuk KM vokasi gitu. Nah, jadi harapannya dan juga pesannya itu aspirasi dan untuk KM ya kayak menjaring lebih dalam lagi aspirasi KM vokasi. Oke. Dari semua yang sudah kita tanya bincang-bincang ya tentang kampus dan tentang adanya peralihan jabatan ini, kira-kira tadinya nggak tahu nih mahasiswa ataupun anggota SP yang lain, misalkan wakil ketuanya nih, sekarang kita tahu ya wakil ketua BEM kita saat ini adalah Rizka Muteza ya. Nah udah banyak banget nih yang ditanya-tanya, udah banyak juga pertanyaan kita. Sekian podcast kita hari ini juga tentang bicara mengenai kampus, bincang berita kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Rizka Muteza sebagai narasumber luar biasa untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih kembali. Sekian dari saya, Tasya Putri. Saya Rizka Muteza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.